Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Hadaratul mukarramun, para asatidzah, para hujjaj, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa hadir kembali untuk sama-sama kita melanjutkan pengajian kita membaca kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Mudah-mudahan kehadiran kita ke majelis ini mendapat ganjaran pahala dari Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita ke majelis ini mendapat ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita awali, kita buka majelis kita dengan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita semuanya senantiasa dimudahkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya akramal khalqi ma liman aludhu bihi siwaka 'inda hululil hadithil 'amimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wa lan yadhiqa Rasulullah jahuka bi idil karimu tajalla bismi muntakimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Selanjutnya bersama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita niatkan, kita hadiahkan pahalanya untuk masing-masing orang-orang tua kita yang telah berpulang ke rahmatullah, untuk guru-guru kita, para masyayikh kita, para pendahulu Masjid Jami' Miftahul Khair, wabil khusus guru kita Bapak Kiai Ahmad Dimyati bin Kiai Ilyas bin Sirin, orang tua kita Bapak Haji Muhammad Siddiq, para pengurus Masjid Jami' Miftahul Khair yang lainnya yang telah berpulang ke rahmatullah, juga untuk para ahli waris, para munfiqin, munfiqat yang telah berpulang ke rahmatullah. Juga Al-Fatihah kita niatkan untuk saudara-saudara kita, sanak famili kita yang dalam keadaan kurang sehat. Kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyehatkan badannya, mengangkat penyakitnya, memanjangkan umurnya dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah kita niatkan juga untuk diri kita, keluarga kita, anak istri kita semuanya. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita, cucu-cucu kita dijadikan anak yang sholihin sholihat. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyyatin shalihah wa ila hadratin nabiy al-mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, kemarin sampai pada cinta Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Di antaranya adalah apa yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika mencintai seorang hamba itu, maka hamba tersebut akan diberikan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya bisa dimaknai ya,
bisa dipahami bahwa segala ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu pada hakikatnya itu adalah bentuk cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi kalau yang nggak pernah dikasih ujian, cobaan, ya mungkin Allah nggak cinta, ya Allah nggak cinta kepada hambanya tersebut. Bahkan juga ada hadis yang menyebutkan bahwa seorang hamba yang ketika dia berdoa, ya, terus doanya itu bukan nggak dikabulkan, ya artinya yang diminta itu ya nggak direalisasikan lah, artinya dikabul dalam bentuk yang lain. Dan memang itu Allah sengaja, ya, karena Allah cinta mendengarkan keluhan permohonan dari hambanya tersebut. Ya. Sebaliknya seorang hamba yang jika dia berdoa, ya, jika dia memohon minta kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian langsung dikabulkan, ya pada hakikatnya itu karena Allah nggak senang suara dia, Allah nggak senang mendengar suara rintihan dia, Allah nggak senang mendengar permohonan orang itu. Makanya ketika dia minta dikabulin. Biasanya orang kalau udah dikabulin, ya udah dipenuhi permintaannya itu kan udah nggak minta lagi, ya. Itu ada hadis yang menyebutkan demikian, ya. Jadi ya, pada hakikatnya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian ataupun cobaan kepada seorang hamba, itu pada hakikatnya adalah bentuk cinta Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tahu seperti yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW bahwa orang yang paling besar ujiannya, ya, di kehidupan ini adalah para nabi dan rasul, ya. Ya, kalau para nabi dan rasul itu ujiannya adalah sangat besar, ya, itu berarti bertanda bahwa cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada mereka itu sangat besar juga. Ya. Kemudian selanjutnya adalah cinta hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amma mahabbatul abdi lillahi ta'ala fa'lam annal mahabbata yadda'iha kullu ahadin. Fama ashalu ad-da'wah wa azzul ma'na fala yanbaghi ay yaghtarra al-insan bitalbis syaitan wa khuda' an-nafs idza da'at mahabbatallahi ta'ala. Ya. Paragraf selanjutnya, ya, adalah cinta hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, biasanya atau kebanyakan ya, seorang hamba itu banyak yang mengaku, iddah itu artinya mengaku-ngaku bahwa dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang kalau untuk mengaku-ngaku kan bisa aja karena gampang aja. Ya, hanya ngomong. Ya, hanya ngomong saya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi ya, itu hanya sebatas omongan. Ya. Fama ashalud da'wa wa azzul makna. Ya, padahal ya kalimat atau kata-kata ungkapan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah ya ungkapan yang maha agung. Tapi banyak orang yang hanya ya sebatas ngungkapin doang, ya. Ngomong doang, ngaku doang, artinya mengaku-ngaku bahwa dirinya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada yang bagi ayat tarul insan bitalbisi syaitan, karena ungkapan-ungkapan itu bisa aja itu adalah ya istilahnya dorongan dari syaitan ataupun tipu daya nafsu, ya, hawa nafsu, khuda'an nafs, ya, untuk mengaku-ngaku bahwa dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Malam yamtahinuha bil alamat. Selama hal itu enggak bisa dibuktikan dengan tanda-tandanya. Orang kalau ngaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sementara dia tidak pernah menjalankan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hak-hak Allah enggak pernah dipenuhi. Ya. Ngaku-ngaku dia sebagai ya, diri yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tapi
apa yang menjadi kewajibannya, apa yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala. Salat, ya, salat itu kan ibadah, menjadi hak Allah Subhanahu wa taala yang harus ditunaikan, didirikan, ya. Tapi itu tidak pernah dikerjakan. Ya, puasa itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala, kewajiban atas kita untuk menjalankan puasa yang fardu, yang wajib di bulan suci Ramadan, tapi nggak pernah dikerjakan. Nah, banyak orang yang tidak mengerjakan kewajiban-kewajiban seperti ini, tapi dia bisa saja mengaku bahwa dia adalah hamba yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi untuk membuktikan seorang itu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dia harus bisa membuktikannya lewat apa? Lewat tanda-tanda dan cinta seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjalankan kewajibannya, ya. Wa yutalibuha bil barahin. Artinya bisa dimintakan bukti dari cintanya itu dengan dalil-dalil. Ya, selain tanda-tanda, ya dalil-dalilnya, apa buktinya? Ya, dalil itu kan bukti yang menguatkan pengakuannya dia sebagai hamba yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus ada dalilnya, harus ada buktinya, ya. Faminal alamat hubbu liqa'illahi ta'ala fil jannah. Ya. Di antara dari tanda-tanda seorang hamba cinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah cintanya untuk bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di surga nanti. Ya. Seorang hamba bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, di surga nanti. Ya. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ya. Di surga nanti seorang hamba, ya, yang termasuk golongan ahlu surga itu, ya, nantinya mereka akan diberikan kesempatan untuk melihat Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan melihat atau cinta untuk bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di surga itu menjadi bukti dari tanda seseorang itu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya orang kalau mau pengen masuk surga kan mesti harus menjalankan kewajibannya, ya, menjalankan sholat, mendirikan sholat, menjalankan puasa. Ya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa man yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shaliha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ya. Kategori dari amal soleh itu kan ya ibadah yang wajib, yang fardu itu ya amal soleh, ya. Dan disebutkan di sini amal soleh itu karena memang cakupannya lebih luas, bukan hanya hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban, ya, sholat yang fardu, ya, tapi masuk juga sholat yang sunnah, yang nawafil, yang menjadi tambahan, ya. Selain yang fardu dikerjakan yang sunnahnya. Puasa pun demikian, selain puasa yang wajib, ya, yaitu di bulan suci Ramadan, ada juga puasa-puasa yang bisa dikerjakan selain yang fardu tersebut, ya. Di antaranya puasa Senin Kemis, ya. Kemudian ada puasa Ayyamul Bait. Ayyamul Bait itu puasa tanggal 13, 14, 15 di bulan-bulan Hijriyah, Muharram, ya. Misalnya tanggal 13, 14, 15, kemudian bulan Safar, ya, sekarang bulan Safar, ya. Kita udah masuk bulan Safar. Ya. Rabiul Awal, Rabiul Akhir itu setiap pertengahan bulan, ya, tapi pertengahan awal, ya, 13, 14, 15, ya. Ada yang 14, 15, 16, tapi yang ada dalam hadis Rasulullah SAW itu adalah tanggal 13-nya, 13, 14, 15. 3 hari berturut-turut itu adalah Ayyamul Bait, ya. Ayyamul Bait itu bisa dikerjakan puasa sunnahnya, belum lagi puasa sunnah yang berkaitan dengan munasabat, ya, yang berkaitan dengan fadilah, keutamaan, diantaranya puasa Yaumul Arafah, ya, kemudian ada puasa Asyura, ya.
dan lain sebagainya. Ya, itu puasa. Ya, belum lagi nanti amalan-amalan yang lain, haji. Ya, bagi yang mampu wajib mengerjakan haji. Ya, kemudian kalau sudah menjalankan haji bisa juga ditambah amalan ya, yang berkaitan atau yang hampir bersamaan dengan haji itu adalah umroh. Ya, umroh itu boleh berapa kali aja. Ya, kapan aja boleh umroh. Ya, kalau punya uang ya, bisa mengerjakannya berkali-kali kalau umroh. Kalau haji itu yang wajibnya sekali pertama ya, kesonoinnya sunnah ya. Kalau memang punya ONH-nya ya, mampu bayar ONH-nya, kemudian dapat kuotanya, silahkan. Itu walaupun ya ada juga yang ulama mengatakan ya kalau yang udahlah ya, beri kesempatan buat yang lain, karena masa tunggu haji itu cukup lama ya, apalagi di Indonesia ya. Apalagi di Indonesia cukup lumayan lama, di atas 10 tahun, ada yang sampai 20 tahun nunggunya. Ya, kalau yang sekarang daftar umurnya 50 tahun misalnya, ya baru bisa berangkat nanti pada saat dia berumur 70 tahun, ya, 70 tahun. Ya, seperti itu. Makanya tahun ini aja banyak sekali yang sudah lansia, ya, sudah cukup umur, ya, yang berangkat haji. Ya, memang kondisinya ya seperti itu. Ya, kalau dulu memang masih muda, ya, kapan punya duit, ya, tahun itu berangkat bisa langsung berangkat. Ya, kalau sekarang ya mungkin karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kemurahan rezeki ya buat orang-orang Islam Indonesia, akhirnya ya diketuk hatinya untuk ingin bisa berangkat haji, makanya daftar. Ya, kalau nggak salah kalau tahun ini kita daftarnya ya barangkali baru bisa dapat kesempatan hajinya itu ya 15 tahun sampai 20 tahun yang akan datang. Tapi nggak tahu juga kan ke depan itu semakin semakin besar jumlah jamaah haji. Ya, kemarin memang sempat terkendala karena ada Covid ya, sehingga semakin membludak ya daftar tunggunya. Ya, mudah-mudahan ke depan semakin banyak yang bisa berangkat, artinya akan semakin lebih cepat lagi untuk bisa menunaikan ibadah haji. Itu yang fardu. Ya, belum lagi zakat. Makanya disebutkan wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shaliha. Ya, jadi amal soleh itu ya, bentuknya banyak. Ya. Amal soleh itu bentuknya banyak, bukan hanya hal yang berkaitan dengan yang wajib-wajib yang harus ditunaikan atau didirikan, tapi yang sunnah-sunnah pun termasuk dengan amal soleh. Nah, kalau kita ingin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan nantinya di surga kita bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, modalnya apa? Ya modalnya itu adalah beramal soleh. Ya. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Ya, yang terpenting itu adalah selain amal soleh, yang pokoknya adalah kita tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena amal soleh apapun yang kita kerjakan, ya, kalau kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ya nggak ada nilainya. Amal solehnya itu nggak ada nilainya. Ya, orang yang tidak punya iman, ya, orang yang dalam keadaan kafir, ya, ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala, artinya ketika ajalnya datang, dia mati, dia meninggal, ya, maka semua amalan yang baik-baik itu enggak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, di mata manusia mungkin saja dia ya, bisa disebut sebagai orang baik, ya, orang dermawan, orang yang banyak sekali, ya. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala enggak ada nilainya. Ya, beda halnya dengan seorang yang mati membawa keimanan, ya, membawa iman Islamnya itu, maka sekecil apapun, ya, sekecil apapun amalan yang dia lakukan itu pasti ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik itu dalam bentuk kebaikan ataupun ya, dosa. Ya, dosa. Artinya
yang baik-baik itu sekecil apapun dia akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, sekecil apapun yang dia lakukan dari kejahatan, dari dosa itu pasti ada balasannya juga, ada hukumannya juga dari Allah Subhanahu wa taala. Namun jika Allah Subhanahu wa taala memaafkan dari kesalahannya itu, ya dia akan dimaafkan. Orang yang dimaafkan dari Allah dari dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang itu bagaikan orang yang tidak bersalah. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalahu. Orang yang tobat dari kesalahan, orang yang tobat dari dosa, minta tobat kepada Allah Subhanahu wa taala kaman la dzambalahu. Kalau tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia menjadi orang yang tidak mempunyai dosa sama sekali. At-taibu minadz-dzambi, orang yang tobat dari dosa, kaman la dzambalah, seperti orang yang tidak punya dosa sama sekali. Syaratnya apa? Minta tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi faminal alamat hubbi liqa'illahi ta'ala fil jannah. Jadi tanda dari seseorang itu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mempunyai cinta untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa taala atau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Fa innahu la yatasawwar ay yuhibbal qalbu mahbuban illa wa yuhibbu liqa'ahu wa musyahadatahu. Karena nggak bisa dibayangkan, nggak bisa digambarkan seseorang yang seorang yang cinta kepada sesuatu yang dicintai, orang yang cinta kepada sesuatu yang dicintai itu, dia itu nggak mau ketemu dengannya atau nggak mau berjumpa dengannya. Kita manusia saja ketika kita mencintai seseorang misalnya, pasti dalam cinta kita itu ada keinginan kita untuk bisa bertemu, bisa berjumpa dengan yang kita cintai. Kita sering menyaksikan ketika ada artis Korea, artis Barat itu datang, di bandara itu udah kayak lautan manusia. Apalagi anak-anak muda sekarang bawa posternya, saking kepengen ketemu dengan idolanya. Pemain bola Ronaldo, Messi itu kalau datang ke Indonesia pasti banyak sekali yang mengidolakannya. Orang-orang yang cinta yang mengidolakannya itu pasti dia akan berusaha untuk bisa berjumpa, hanya untuk sekedar ngelihat doang dari dekat gitu. Padahal sering dilihat di TV, cuman karena merasa kalau dilihat di TV kan nggak dekat. Dia akan berusaha untuk bisa datang melihatnya langsung, dan lain sebagainya. Tokoh-tokoh yang diidolakan, itu pasti orang akan berupaya, berkeinginan untuk bisa berjumpa, untuk bisa berjumpa dengan yang dicintainya. Begitu juga ketika seorang hamba cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya pasti kita pun berkeinginan untuk bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, bisa berjumpa, melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an, tidak bisa kita jumpai, kita lihat itu kecuali di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang mesti harus kita kejar itu adalah masuk dulu ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Masuk dulu ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan nanti seperti yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika seluruh penghuni surga sudah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan kenikmatan dari kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan Allah Subhanahu wa taala membuka tabir sehingga penghuni surga itu bisa melihat Allah Subhanahu wa taala.
Wa hadza la yunafi karahatal maut. Ya. Walaupun kita ingin untuk bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam surga itu, ya, hal ini tidak bertentangan dengan karahatul maut. Karahatul maut itu ya enggak kepengen meninggal, enggak pengen mati. Seorang muslim itu pastinya enggak ingin. Artinya dengan kematian itu dia enggak suka. Karaha itu enggak suka dengan kematian. Karena dalam hadis pun disebutkan pada saat kita dalam keadaan sakit pun, sebesar atau sekeras apapun penyakit yang kita alami, itu nggak boleh kita minta mati. Minta mati itu nggak boleh. Walaupun pada saat kita berada dalam keadaan sakit yang begitu parah, yang ada itu kita semuanya diperintahkan untuk ikhtiar minta kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak boleh mati. Makanya kan bunuh diri nggak boleh, haram. Nggak boleh kita seorang itu membunuh, menghilangkan nyawanya sendiri, itu nggak boleh. Haram. Bahkan dalam hadis disebutkan orang yang bunuh diri itu udah pasti masuk neraka. Orang yang bunuh diri itu udah dipastikan dalam hadis Rasulullah SAW itu masuk ke dalam neraka. Karena menghilangkan nyawa itu, walaupun nyawanya sendiri, kita melihat bahwa itu adanya nyawa, orang itu menganggap bahwa nyawa itu kan nyawa dia. Padahal nyawa itu bukan milik manusia, bukan. Nyawa itu milik Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqal mauta wal hayat. Allah yang memberikan atau yang menciptakan kehidupan, Allah yang menciptakan kematian. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita umur, itu kan berarti umur ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita tidak boleh untuk membunuh diri kita sendiri aja nggak boleh, termasuk juga membunuh orang lain. Qatlun nafs itu kan kagak boleh juga. Qatlun nafs itu membunuh orang atau menghilangkan nyawa orang itu nggak boleh, termasuk kabair, termasuk dosa besar. Dan juga yang membunuh dirinya sendiri. Walaupun kita sebagai manusia menganggap bahwa nyawa itu adalah nyawa saya, nyawa diri dia, bukan. Nyawa itu bukan milik kita. Nyawa itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disebutkan walladzi Allah Subhanahu wa taala alladzi khalaqal mauta wal hayat, yang menciptakan atau yang menciptakan kehidupan dan kematian. Artinya hidup seseorang atau mati seseorang itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Pada saatnya Allah Subhanahu wa taala berikan kehidupan kepada seseorang, dan pada saatnya nanti saat ajal sudah sampai, maka nyawanya itu akan diambil lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diambil lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita nggak boleh menghilangkan nyawa orang, termasuk juga menghilangkan nyawa diri kita sendiri, itu tidak boleh. Wa hadza la yunafi karahatul maut. Jadi kalau ada keinginan kita untuk bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, itu tidak bertentangan dengan ketidaksenangan dengan kematian. Kita nggak senang. Fa innal mu'mina yakrahul maut. Karena sesungguhnya seorang yang beriman itu dia akan tidak senang dengan kematian. Artinya orang nggak mau mati itu, walaupun kematian itu satu hal yang pasti, tapi kalau ditanya lu mau nggak mati, pasti nggak mau. Dan wajar, memang begitu. Setiap orang itu bahkan ketika ada orang yang, taruhlah kita bilang orang itu siap, karena dia sebagai orang soleh, sesoleh apapun gitu kan, pasti ketika kita tanya meninggal,
nggak mau. Ya. Itu kenapa? Ya karena memang ya pertama kematian itu kita nggak tahu ya, kapan datangnya. Ya, karena dia menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu ya, kapan akan datang. Ya, tapi sebagai seorang mukmin itu pastinya kita akan senantiasa diajarkan untuk selalu siap kapan ajal datang. Makanya jangan pakai coba-coba untuk melakukan maksiat, jangan coba-coba untuk melakukan dosa, ya. Jangan coba-coba untuk meninggalkan kewajiban. Ya. Kenapa? Karena memang kita dikhawatirkan nanti pada saat kita meninggalkan atau pada saat kita melakukan dosa, ajal itu datang saat itu. Ya. Makanya kan yang diajarkan kepada kita bagaimana kita supaya setiap saat itu ya, selalu dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan pakai ya, bulan ini gua coba-coba ya, bikin maksiat, ya, lakukan maksiat. Ya. Tahu-tahu ya, pada saat bulan itu juga datang ajalnya. Ya, coba ya, apa ujungnya? Ya, menjadi su'ul khatimah. Ya, naudzubillah. Ya, makanya jangan pakai dicoba-coba karena ya kematian itu kita nggak tahu ajalnya. Ya, datangnya itu kita nggak tahu. Ya, tapi seseorang yang beriman itu pastinya nggak mau untuk ya meninggal. Kenapa? Ya bisa jadi karena ya ada orang yang menganggap bahwa gue belum sempurna, ya, kesolehan gue belum sempurna, artinya banyak kurangnya, ibadahnya masih bolong, ya, ibadahnya belum sempurna, belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ya pada hakikatnya setiap kita itu mempunyai husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa apapun amal soleh yang kita lakukan itu kita berharap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi kan kita juga nggak tahu ya, karena memang diterima enggaknya itu ya hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Ya, kita hanya bisa sebatas untuk menjalankan ya, sesuai tuntunan yang ada kita jalankan. Ya, setelah kita jalankan, ya, setelah itu ya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa apa yang kita kerjakan, amal soleh yang kita lakukan itu dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innal mu'mina yakrahul mauta wa liqa'ullah ba'dal maut. Ya. Nah, kalau tadi disebutkan bahwa seorang mukmin itu pasti dia akan nggak senang dengan kematian. Ya. Sementara bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala itu adanya kapan? Nanti setelah kematian, adanya di surganya Allah Subhanahu wa taala setelah mati, ya. Jadi pada hakikatnya antara seseorang yang tidak senang dengan mati, ya, kemudian di sisi lain ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala bukan sesuatu yang kontradiksi, ya, pemahaman yang kontradiksi. Enggak, ya. Kita tetap berharap, ya, kita tetap berharap ya, untuk bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nantinya, maksudnya nantinya ketika kita meninggal, ya, ketika kita meninggal menghadap Allah Subhanahu wa taala, artinya kita sudah selesai hidup kita di dunia ini, kita masuk ke alam akhirat sana, ya. Dan kita berharap dapat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Itu. Walaupun ya, pada saat kita masih hidup sebagai seorang mukmin, seorang muslim itu pasti kita nggak senang dengan kematian. Wa minas salaf man ahabbal maut. Ya, kalau kita baca sejarah para salafus saleh, ya, ataupun orang-orang terdahulu, ya, tentunya ya, mereka pun ada yang cinta. Ya, artinya kepengen mati, ya. Kalau kepengen boleh, tapi minta itu nggak boleh. Ya. Makanya dalam hadis disebutkan, ketika seseorang dalam keadaan sakit, ya, walaupun istilahnya sakitnya sudah sakit keras misalnya, itu kan nggak boleh minta mati. Yang boleh itu
yang boleh itu minta dengan doa, ya, ya Allah, jika kehidupan ini baik untuk saya, ya, maka panjangkanlah umur saya, ya, itu. Tapi kalau kematian itu baik untuk saya, ya, kalau kematian itu baik untuk saya, maka matikanlah saya. Ya, itu boleh. Kalau mintanya seperti itu boleh. Jadi ya itu bukan minta mati, artinya ya kita kan nggak tahu. Ya, seandainya Allah Subhanahu wa taala menganggap bahwa kematian itu akan lebih baik buat kita, ya, maka matikanlah saya. Itu kan berarti ya permohonan, ya, karena ketidaktahuan kita. Ya, tapi juga disebutkan bahwa kalau memang kehidupan itu baik untuk kita, ya, walaupun pada saat itu kita dalam keadaan sakit yang keras, ya, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dipanjangkan umur kita, disehatkan badan kita, gitu. Nah, itu. Yang dibolehkan itu doa seperti itu. Tapi minta, ya Allah matikanlah saya, ya nggak boleh, ya. Ya Allah udah kagak kuat ini, ya, nahan sakit, ya, mati aja dah, gue enak mati aja dah, ya, itu nggak boleh, gitu. Ya, termasuk ya yang tadi saya katakan bahwa menghilangkan nyawa kita sendiri aja juga nggak boleh, ya. Banyak orang akhirnya ya karena menganggap udah nggak tahan lagi menghadapi kehidupan ini, akhirnya banyak bunuh diri. Ya, ada yang seperti itu. Makanya sebetulnya orang-orang yang bunuh diri itu pada hakikatnya mereka adalah orang-orang yang memang tidak mengenal Tuhan, ya. Makanya kalau di negara-negara yang ateis, yang tidak mengenal Tuhan, ya banyak orang-orang yang pada ketika menghadapi kehidupan yang ya tidak sesuai dengan apa mimpinya, ya bunuh diri, ya, itu kan banyak di Barat, kemudian di Korea Selatan itu banyak orang ateis, ya. Makanya jangan heran kalau di Korea itu ya, pejabat yang merasa gagal akhirnya dia bunuh diri, banyak seperti itu. Artis yang merasa gagal akhirnya bunuh diri, seperti itu, karena memang mereka nggak percaya kepada Tuhan. Banyak orang Korea itu yang ateis. Makanya kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim, ya, kita punya Allah Subhanahu wa taala, kita punya Tuhan. Segala apapun masalah yang dihadapi oleh kita dalam kehidupan ini, ya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada hadis yang di awal, cinta Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, innallaha idza habba 'abdan ibtalahu. Ya, itu kaitannya di situ. Ya, Allah kalau cinta kepada seorang hamba pasti akan dikasih ujian, dan kita yakini bahwa segala apapun ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kita pasti mampu untuk menghadapinya. Allah nggak mungkin akan menurunkan ujian, cobaan kepada hamba yang tidak mampu dia hadapi. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, jadi ujian itu udah pasti. Ya, Allah Maha tahu kekuatan kita, Allah Maha tahu, Allah tahu, ya, kemampuan seseorang, kekuatan seseorang itu, ya, Allah Maha tahu. Makanya ujian ataupun cobaan yang diturunkan kepada hambanya itu, ya, takarannya itu Allah tahu, ya, takarannya Allah tahu, ya, dan pasti ujian ataupun cobaan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan itu, ya, kita pasti bisa mengatasinya, karena Allah Maha tahu akan kekuatan kita, kemampuan kita sebagai hambanya, ya. Makanya kalau disebutkan tadi, saya bilang dalam hadis lain disebutkan bahwa yang paling berat ujiannya itu adalah para nabi, dan tentunya Allah Subhanahu wa taala pun Maha tahu akan pribadi-pribadi para nabi-nabinya, para rasul-rasulnya, ya, makanya ya, semua ujian cobaan yang dihadapinya itu ya pasti sesuai dengan kadar kemampuan dari hambanya tersebut, ya. Makanya dalam hadis pun disebutkan bahwa ya, seseorang semakin soleh itu ujiannya semakin tinggi. Ya. Makanya kalau orang yang ya, keimanannya hanya standar, ya, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan ujiannya pun ya yang standar-standar aja, sesuai dengan keimanannya, kekuatan keimanannya, ya, orang tersebut. Ya, itu. Jadi semakin soleh, semakin
ya semakin soleh seseorang itu, ujiannya akan semakin besar, ya semakin besar, ya itu. Jadi sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, ya segala apapun ujian yang Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan seperti orang yang tidak mempunyai Tuhan, orang yang tidak percaya kepada Tuhan, sehingga ketika menghadapi satu ujian, ya ujung-ujungnya itu, ya daripada ya nggak kuat menerima ujian tersebut, ya, jalan pintas diambil adalah dengan membunuh dirinya atau menghilangkan nyawanya sendiri. Ya, dia menganggap bahwa ini adalah hak asasi saya, karena ini adalah nyawa saya. Ya, saya mau apain juga boleh? Nggak boleh. Wala tulku aidikum ila tahlikah. Ya. Jadi kita membiarkan diri kita untuk terjerumus kepada satu kehancuran aja nggak boleh, ya, nggak boleh. Yang ada itu kita diajarkan untuk menyelamatkan diri kita, ya, untuk menyelamatkan diri kita itu. Jadi ya, kalau ada orang yang menganggap bahwa dirinya itu adalah atau nyawanya itu adalah hak dia mau apain aja boleh, nggak boleh. Dalam Islam itu nggak boleh, ya, termasuk nyawa seorang itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh dihilangkan walaupun oleh dirinya sendiri, ya. Makanya dalam hadis disebutkan orang yang bunuh diri itu, ya, akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Ya. Kita cukupkan dulu untuk pembahasan kita pada malam hari ini. Kita akan lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan yang kita baca dapat membawa manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin. Wa'fu anna ya Allah, wa'fu anna ya Karim, wa'fu anna ya Rahim, rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mubaraka, wa ja'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna 'uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Plus mana? Enak man adem man.